Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Melani Azalia Risma sebagai perwakilan dari Pangkalan SMA Yellow Waton. Sebelum kita mulai materi pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi berdirinya kakak di sini akan menerangkan materi tentang tanda pengenal pramuka. Karena minggu kemarin kita sudah menjelaskan materi tentang sejarah pramuka, maka kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, dari adik-adik, apakah sudah siap untuk membahas materi pada siang hari ini? Baik, kalau masih ada yang lemas, mari kita SPG dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Kalau masih ada yang lemas, nanti kita kasih game aja deh nanti ya kalau materinya sudah selesai. Sekarang kita ulas dulu ya materi yang ini. Jadi saya di sini akan menerangkan materi tentang tanda pengenal pramuka. Jadi adik-adik ada sudah tahu belum tanda pengenal pramuka itu apa? Tanda pengenal pramuka itu adalah simbol yang melekat pada diri seorang anggota gerakan pramuka. Biasanya tanda pengenal ini berupa lencana yang disematkan pada seragam pramuka. Kayak yang ada di seragam pramuka kalian itu loh, kayak apa ya? Ini, dan juga papan nama. Maksud dan tujuan adanya tanda pengenal pramuka itu agar memudahkan orang lain dalam mengenali seorang anggota gerakan pramuka, mulai dari identitas dirinya, satuan tugasnya, wilayah tugasnya, dan juga kecakapannya. Tujuannya ada dua. Yang pertama, memberi motivasi kepada seorang anggota gerakan pramuka, dan yang kedua, memelihara dan juga mengembangkan pramuka. Nah, tanda pengenal pramuka ini ada banyak sekali, tapi yang akan kita bahas pada minggu ini ada 3. Yang pertama yaitu TKU, TKK, dan juga tanda Wosem. Apakah dari kalian ada yang sudah mengetahui kepanjangan dari TKU itu apa? Ya, benar. TKU adalah tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum adalah tanda yang diberikan kepada seorang anggota gerakan pramuka yang sudah menyelesaikan keterampilan dan juga pengetahuan dasar di setiap tingkatannya. Tingkatan dalam pramuka kan ada siaga, penggalang, penegak, dan juga pandega. Nah, kita lanjut ke yang TKK. TKK atau tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus berbeda dengan TKU. Kalau TKU kan bersifat umum. Kalau TKK ini bersifat seperti penghargaan. TKK adalah tanda penghargaan yang diberikan kepada seorang anggota gerakan pramuka yang telah menyelesaikan kemampuan di atas kemampuan dasar dan juga pengetahuan dasar di setiap tingkatannya. TKK ini berbeda dengan TKU. TKU bersifat umum. TKK mencakup berbagai bidang seperti teknologi, olahraga, lingkungan, dan lain-lain. TKK kan dibagi menjadi 3, di tingkat siaga, penggalang, dan juga penegak. Mari kita bahas yang tingkat siaga. Pada tingkat siaga itu diikuti oleh anak-anak dengan umur 7 sampai 10 tahun. Nah, pada tingkat siaga ini, TKK hanya memiliki satu jenis, yaitu diwakili oleh lencana bergambar dengan bentuk segitiga sama sisi, dengan panjang sisi 3 cm dan juga tinggi 2 cm. Yang kedua, pada TKK tingkat penggalang. TKK tingkat penggalang ini berbeda dengan TKK tingkat siaga. Kalau tingkat siaga kan hanya ada satu. Kalau tingkat penggalang itu dibagi menjadi 3, yaitu purwa, madya, dan utama. Yang pertama pada tingkatan purwa. Pada tingkatan purwa ini diwakili oleh lencana bergambar dengan bentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Yang kedua pada tingkat madya. Pada tingkat madya diwakili oleh lencana berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Yang ketiga yaitu utama. Pada tingkat penggalang yang utama ini diwakili oleh lencana bergambar dengan bentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Nah, di tingkat penggalang ini biasanya diikuti oleh remaja berumur berapa sih? Biasanya diikuti oleh anak SMP dengan umur 11 sampai 15 tahun. Kita lanjut ke TKK tingkat penegak. TKK tingkat penegak itu sama halnya seperti TKK tingkat penggalang. Karena tingkat penegak itu dibagi menjadi 2, yaitu purwa, madya, dan utama. Di tingkat purwa itu lencananya berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning.
Kalau di tingkat madya, rencananya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning juga. Kalau di tingkat utama, berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna kuning. Jadi bedanya dari penggalang dan juga penegak itu di bingkainya. Bingkainya kalau yang penggalang itu berwarna merah, kalau yang penegak itu berwarna kuning. Kita bisa lihat contoh-contohnya. Ini contoh TKK siaga. Hanya ada satu jenis. Kalau TKK penggalang dan penegak ada 3 tingkatan tadi yang sudah kakak jelaskan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu tanda WOSM. Apa sih kepanjangan WOSM itu? Yaitu World Organization of Scout Movement atau Organisasi Kepanduan Sedunia, adalah logo atau lambang kepramukaan yang biasanya dijadikan lancana pada seragam pramuka. Tanda WOSM ini berwarna ungu untuk yang anggota putra, berbentuk persegi, untuk yang anggota putri berbentuk lingkaran. Nah, pada tanda WOSM ini memiliki 5 bagian. Yang pertama yaitu jarum kompas. Ini jarum kompas dengan jarum yang menunjuk ke arah utara, ini menunjukkan bahwa setiap anggota gerakan pramuka itu sebagai penunjuk jalan. Yang kedua, bunga fleur de lis atau bunga lili. Bunga dengan 3 ujung. 3 ujung dari bunga lili ini menandakan 3 sumpah pramuka atau scout promise. Yang ketiga, ada 2 bintang di sisi kanan dan kiri. 2 bintang ini melambangkan bahwa seorang anggota gerakan pramuka itu harus selalu menjadi penolong dan juga penerang di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu tali yang melingkar. Tali yang melingkar ini ujungnya membentuk simpul mati yang menandakan bahwa setiap anggota gerakan pramuka di seluruh dunia itu memiliki tali persaudaraan yang erat. Yang terakhir yaitu warna putih dan juga warna dasarnya ungu. Warna putih menandakan bahwa hati seorang gerakan pramuka itu berhati suci dan juga bersih. Kalau yang ungu itu menandakan kalau kita sebagai anggota gerakan pramuka itu suka menolong dan juga suka berbuat kebaikan. Nah, tanda WOSM ini selain dijadikan sebagai lancana pada seragam pramuka, biasanya juga disandingkan dengan lambang gerakan pramuka yang berwarna coklat, biasanya diletakkan di kerah yang ujung bagian kiri. Biasanya disandingkan dengan lambang gerakan pramuka, dijadikan kop surat, mulai dari kop surat gugus depan sampai kuartir gerakan nasional. Nah, untuk pemasangan tanda WOSM bagi anggota putra itu diletakkan pada dada sebelah kanan, lebih tepatnya di atas saku, jadi di sebelah sini, dengan bentuk persegi dengan panjang sisinya 2,5 kali 2,5 cm. Untuk yang perempuan itu dipasang di ujung kerah bagian kanan dengan bentuk lingkaran dengan diameter 2,5 cm juga. Bisa dilihat gambarnya. Baik, sudah selesai ternyata materi kita pada minggu ini. Mari kita lihat kesimpulan materi kita. Kesimpulan dari materi tanda pengenal pramuka ini adalah dengan memahami makna dan fungsi dari setiap tanda pengenal, diharapkan pramuka dapat lebih menghargai dan memanfaatkannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan gerakan pramuka yang nantinya akan membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, patriotik, dan juga global. Nah, kesimpulan sudah saya terangkan, materi sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran kita pada minggu ini. Sebelum kita akhiri, mari kita doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas waktunya ya adik-adik. Apabila kakak banyak salah kata dan juga perbuatan, kakak minta maaf. Sebelum kita pamit, semangat ya. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.